Kita bahas pelan-pelan biar nggak ada yang gagal paham. Kasus ini bukan kaleng-kaleng, ini mega korupsi. 68,5 triliun raib. Bahkan kalau ditotal sejak 2018 bisa tembus 1.000 triliun. Tunggu dulu, angka segitu gede dari mana? Simple. Tahun 2023 aja, kerugian negara dari impor minyak ini mencapai 193,7 triliun. Itu cuma 1 tahun. Kalau ditarik ke belakang, ya bisa tembus ribuan triliun. Kejaksaan Agung sudah beberkan skemanya. Ini bukan sekadar korupsi receh, tapi sistematis, rapi, melibatkan banyak pihak, dari direksi Pertamina, anak usaha, sampai broker. Modusnya, minyak mentah dalam negeri yang harusnya dipakai sendiri malah diekspor. Total kerugian, 35 triliun. Pembelian minyak lewat broker, di markup harganya. Kerugian, on birvirgul yedi triliun. Impor ilegal bikin APBN tekor, 147 triliun ludes. Buat subsidi dan kompensasi BBM akibat permainan ini. Dan yang bikin tambah ngelus dada, minyak oplosan pun masuk permainan. Bayangin Pertamax yang kita beli ternyata hasil blending RON 90. Pertalite dengan bahan bakar murahan. Ini bukan cuma korupsi duit, tapi pengkhianatan kepercayaan rakyat. Sekarang, siapa saja yang terseret? Ada 9 tersangka, dan ini baru permulaan. Dari Dirut Pertamina, Direktur Anak Usaha, sampai komisaris swasta yang main mata dengan pejabat. Tapi tunggu dulu, siapa yang harus tanggung jawab? Fakta hukum saat ini memang belum nyeret Megawati atau petinggi PDIP, tapi politik itu ada pola. Korupsi sebesar ini nggak mungkin jalan tanpa restu atau minimal pembiaran dari yang berkuasa. Kenapa Megawati harus ikut tanggung jawab? 1. PDIP mayoritas di DPR. Tapi RUU perampasan aset yang bisa bikin koruptor miskin malah mandek bertahun-tahun. Padahal kalau RUU ini disahkan, nggak ada lagi cerita koruptor bebas, terus nikmatin duit haram setelah keluar dari penjara. 2. Pernyataan Bambang Pacul, Ketua Komisi 3 DPR dari PDIP, makin memperjelas. Di DPR itu yang bisa jalan cuma yang dapat restu dari ketua partai. Jadi kalau PDIP benar-benar mau berantas korupsi, kenapa RUU ini nggak disahkan? Jokowi mau, tapi bisa apa? Jokowi udah sering sindir DPR soal lambannya pengesahan RUU perampasan aset. Tapi kita tahu, Jokowi bukan ketua partai, dia cuma petugas partai. Kewenangan di DPR itu ada di tangan ketua partai, bukan presiden. Jadi kalau Megawati dan ketua partai lain mau, RUU ini bisa selesai dalam sehari. Tapi kenyataannya, nihil. Lalu siapa yang benar-benar dorong RUU ini? Cuman PSI. Tapi PSI nggak lolos parlemen. Kenapa? Ya, bisa jadi karena memang nggak diinginkan oleh mereka yang nyaman dengan sistem sekarang. Sekarang, pilihan ada di tangan rakyat. Mau terus diam dan dibiarkan uang negara dikeruk, atau mulai bersuara? Karena yang pasti koruptor nggak takut dipenjara, tapi mereka takut dimiskinkan. Gimana? Masih percaya mereka peduli sama rakyat? Oke, kita lanjut. Sekarang pertanyaannya, kenapa para pejabat ini seolah-olah nggak takut ketahuan? Kok mereka santai aja? Kok nggak ada efek jerak? Jawabannya sederhana, sistemnya dibuat agar mereka selalu bisa lolos. Kita bahas satu persatu. Kejaksaan Agung memang mulai tegas, tapi apakah cukup? Belum. Kenapa? Karena yang ditangkap hanya eksekutor, bukan aktor intelektualnya. Para pemain besar yang ada di belakang layar, yang menikmati hasilnya, masih aman-aman saja. Lihat kasus-kasus sebelumnya, BLBI. Para tersangka sudah enak tinggal di luar negeri, Asabri dan Jiwasraya. Duit rakyat raib, aset sitaan, banyak yang misterius hilang nilainya. Kasus pajak 349 triliun rupiah. Sampai sekarang masih gelap, siapa yang benar-benar bertanggung jawab? Sama kayak di kasus Pertamina ini, ada bos besar yang harusnya kena, tapi mereka masih aman. Sejak dulu banyak orang bilang, DPR cuma tegas kalau urusan naikin gaji sendiri. Tapi kalau soal hukum, loyo, RUU perampasan aset ini, solusinya, kalau disahkan, semua hasil korupsi bisa langsung disita negara. Nggak peduli pelakunya udah bebas atau belum, asetnya tetap bisa dirampas. Tapi masalahnya, siapa yang hambat? Partai mana yang diam saja? Siapa yang paling berkuasa di DPR? Siapa yang sejak dulu nggak setuju?
Coba lihat, PSI yang terus dorong ini malah dihajar habis-habisan. Kenapa? Karena mereka ganggu permainan orang-orang lama di politik.